Hai semua, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita satukan hati bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari, sepanjang hidup ini Tuhan. Dan kini sudah di penghujung tahun Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat anugerah-Mu Tuhan. Kau memberi kami kesehatan Tuhan Yesus, agar kami masih bisa beribadah Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan Yesus. Kini Tuhan, bersama kami akan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar melalui pujian kami menyembah kami Tuhan, tanda kedatangan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan menyembah Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
hati kami Tuhan. Perhatian kami untuk mendengarkan Tuhan isi hati Tuhan Yesus. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan dan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar kebenaran firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
semuanya, apa kabarnya? Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik-baik dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, biarlah kita pagi hari ini kita mau belajar kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam setiap persoalan ada kebaikan yang Tuhan akan sediakan, saudara. Jadi kita melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau baik, kau sungguh baik, kau teramat baik Tuhan. Tuhan, kami ada di minggu yang kedua Tuhan, di bulan Desember. Firman Tuhan akan disampaikan juga berikutnya, kami akan melakukan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus ini, perjamuan kudus yang terakhir di 2021 Tuhan. Tuhan, kau baik, kau sungguh baik, kau teramat baik. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan segala kebaikan-kebaikan-Mu senantiasa Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terus sertai kami, pimpin kami sampai di akhir penghujung tahun 2021. Tetap penyertaan, pemeliharaan, pertolongan-Mu tetap sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman menjadi kekuatan, menjadi rem, jadi pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih jadi pimpinan untuk kami boleh senantiasa dan diarahkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik, Kau teramat baik. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mau ada satu ilustrasi, yaitu satu burung, yaitu burung yang luar biasa, yaitu burung Raja Wali. Saudara, dia adalah burung yang dapat mengatasi badai. Tapi satu hal, burung raja memproses anaknya untuk bisa terbang. Ini memiliki keunikan tersendiri, saudara. Biarlah saya akan uraikan ilustrasi ini sehingga nanti sebelum firman Tuhan disampaikan, saudara bisa menangkap. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi sesungguhnya masa sulit bisa dikatakan memiliki jasa tersendiri bagi kehidupan orang percaya. Mengapa saya berkata demikian? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang identik dengan keadaan atau masa-masa yang sulit. Tetapi sebelum terjadi pandemi COVID-19 maupun krisis ekonomi, hidup kita terasa nyaman, hidup kita baik-baik saja, hidup kita yang kita jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu badai pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi datang, disitulah rasa nyaman saudara terganggu. Wow, itu pun saya mengalaminya, saudara. Diingatkan betapa penting dan juga kita dapat memahami apa yang Tuhan mau kerjakan di masa sulit seperti ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ternyata cara induk Raja Wali melatih anak Raja Wali terbang tidak dengan kursus ataupun yang lain, privat dan lain sebagainya, tidak, saudara. Yang lebih ekstrim lagi,
Induk raja sepertinya mendorong anak Raja Wali jatuh pada ketinggian. Disitulah sebenarnya itulah cara yang dipakai oleh induk Raja Wali untuk melatih anak-anak Raja Wali untuk bisa terbang. Nah, inilah keunikan dari burung Raja Wali ini. Wow, sungguh sangat menakutkan untuk anak Raja Wali tersebut ketika ibunya mau melatih anak tersebut untuk dapat bisa terbang. Roh Kudus hari-hari seperti sedang mendorong saudara saya untuk keluar dengan paksa yang selama ini mungkin hidup penuh dengan kenyamanan buat. Oleh sebab itu hari-hari ini sukacita kita terganggu, damai sejahtera kita juga terganggu oleh karena masa-masa yang sulit datang dalam kehidupan kita. Kesulitan yang diakibatkan bukan hanya dari pandemi COVID-19, tetapi krisis ekonomi, saudara. Jadi ingat saudara, Tuhan memakai masa sulit untuk memaksa saudara dan saya melatih sayap-sayap rohani saudara dan saya untuk mulai terbang. Wow, luar biasa. Dan kita mau belajar saat induk Raja Wali melatih anak-anak Raja Wali untuk belajar terbang. Yang pertama, anak Raja Wali sangat ketakutan. Ya jelaslah, waktu dia nyaman ada di sarang, mendadak ibunya Raja Wali itu mendorong anaknya jatuh dari sarangnya, saudara. Dan bisa dibayangkan ketika anak Raja Wali itu ada di sarang dan begitu nyaman berada di sarang Raja Wali bersama dengan induknya. Tiba-tiba induk Raja Wali mendorong dengan sengaja sehingga anak-anak Raja Wali keluar dari sarang. Betapa ketakutannya anak-anak Raja Wali itu mengalami satu ketakutan yang luar biasa, saudara. Bukankah hal itu sedang terjadi pada hari-hari ini? Setiap kali kita memandang hari esok yang tidak ada kepastian dan kita dikuasai oleh ketakutan yang amat hebat, saudara. Jadi berikutnya, saudara, anak-anak Raja Wali mengalami tekanan dan ketakutan. Yang ketiga, anak Raja Wali menaruh curiga dan mulai berburuk sangka kepada ibunya, saudara, ibu Raja Wali. Ada apa dengan ibu yang dulunya manis-manis saja dan baik-baik saja dan sangat-sangat sayang kepada anak Raja Wali, kok tiba-tiba kasar, sepertinya jahat, sepertinya tidak punya belas kasihan. Tanpa sadar kita menaruh curiga dan mulai bertanya tentang kebaikan Tuhan, dan kita berpikir Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang. Tetapi kenyataannya ini merupakan satu kesempatan yang Tuhan pakai untuk memaksa saudara dan saya untuk mulai belajar terbang. Wow, tidak ada cara lain untuk membuat kita belajar terbang selain dengan cara ini. Sadarkah saudara, bukan ruang ibadah tiap minggu yang Tuhan pakai untuk melatih otot sayap rohani untuk terbang. Ternyata yang Tuhan pakai untuk melatih untuk dapat terbang adalah badai yang melanda dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ingat saudara, di saat kita belajar terbang dan hampir jatuh ke tanah, disitulah tangan Tuhan menangkap kita, mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ingat saudara, jangan menaruh curiga terhadap Tuhan. Masa sulit yang sedang kita alami merupakan satu cara yang dipakai Tuhan untuk melatih dan memaksa saudara dan saya untuk dapat menggunakan sayap rohani kita untuk dapat terbang. Tidak ada jalan lain selain kita mulai belajar terbang dan mulai berlatih menggunakan kuasa dan otoritas yang sebenarnya Tuhan sudah berikan atas kehidupan saudara dan saya. Mulai gunakan kuasa dan otoritas atas sakit penyakit. Mulai gunakan kuasa dan otoritas Tuhan atas serangan-serangan atau
ketakutan. Dan mulai gunakan kuasa dan otoritas Tuhan atas intimidasi dari si jahat. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas bukan sekedar untuk kita miliki, tetapi Tuhan mau kita dapat menggunakan. Tuhan mau kita dapat menggunakannya, kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah percaya dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi sekaranglah adalah waktu yang terbaik untuk kita mulai berlatih sayap rohani untuk terbang. Justru kita tidak dapat dihancurkan oleh badai, tetapi justru kita dapat mengatasi badai kehidupan oleh karena kita terbang dengan sayap rohani yang kuat. Haleluya! Mari saudara-saudara, kesempatan yang luar biasa ini untuk kita mulai melatih sayap-sayap rohani kita terbang seperti burung Raja Wali. Wow, sungguh dahsyat cara terbang burung Raja Wali. Badai merupakan sebagai alat atau sarana untuk Raja Wali terbang lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu Raja Wali tidak mengalami kesulitan dengan kepak sayapnya. Raja Wali hanya merentangkan sayapnya. Raja Wali hanya merentangkan sayapnya dan badai itu yang mengangkat, membawa naik terus pada ketinggian demi ketinggian. Wah, luar biasa. Dia tidak perlu mengerahkan tenaga, tetapi dia hanya merentangkan sayapnya. Badai itu dia gunakan untuk mengangkat Raja Wali tambah tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dan Tuhan mau seperti itu untuk saudara dan saya. Ketika ada masalah itu membuat saudara naik level, naik pada tingkat rohani yang lebih dewasa lagi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi saya sudah berikan ilustrasi mengenai induk burung Raja Wali, saudara. Jadi setiap persoalan pasti ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara. Jadi perkatakan dengan iman, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi persoalan yang kita hadapi, yang kita sedang alami adalah persoalan biasa. Saudara yang setuju katakan amin. Ya, jadi saya sering mendengar ada orang berkata, persoalan saya luar biasa. Itu salah, saudara. Kita harus berkata persoalan kita adalah persoalan biasa. Tuhan Yesuslah yang luar biasa. Tuhan Yesuslah yang selalu baik. Dan berkata dengan iman, persoalan yang saya hadapi adalah persoalan biasa. Percaya persoalan yang engkau hadapi tidak melampaui kekuatan, tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, Tuhan mengizinkan persoalan datang. Anda harus ingat, persoalan boleh datang atas seizin Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa persoalan-persoalan yang datang itu atas seizin Tuhan. Tuhan pasti sudah mengukur, Tuhan pasti sudah mempertimbangkan mengenai kekuatan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk dapat menanggungnya. Dan yang pasti Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Haleluya! Saudara, jadi hadapi setiap persoalan dengan sukacita, saudara. Karena apa? Setiap persoalan datang itu atas seizin Tuhan. Dan ketika kita libatkan Tuhan, maka Tuhan janji Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wow! Dan sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa. Tuhan suka. Saya percaya semua manusia tidak suka atau tidak senang dengan persoalan atau masalah di dalam kehidupannya. Karena setiap manusia tidak mau punya masalah, tidak mau punya persoalan di dalam kehidupannya.
dalam kehidupan maunya senantiasa sukacita, happy saudara. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, persoalan pasti datang tanpa diundang. Untuk memproses seorang percaya naik level, naik kelas, bukan jadi bayi rohani, melainkan menjadi dewasa rohani, saudara. Tidak hanya cuma menjadi bayi rohani yang selalu minumnya susu, tetapi kita menjadi dewasa rohani yang siap menerima makanan-makanan keras, yaitu terima kebenaran dari firman Tuhan, terima mengenai kehidupan, ujian-ujian, proses-proses kita harus melewatinya, saudara. Firman Tuhan memberikan kepada saudara bahwa kebaikan di balik setiap persoalan atau masalah di dalam kehidupan orang percaya. Kita baca di dalam firman Tuhan Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai keempat, saudara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, saudara. Jadi isi dari ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Setiap orang di dalam kehidupannya pasti punya persoalan hidup dan dalam berbagai bentuk persoalan. Firman Tuhan yang telah kita baca memberitahukan bahwa mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita menghadapi persoalan hidup kita sebagai orang percaya harus mempunyai pandangan yang positif, supaya Tuhan dapat memberikan jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Jadi di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, jelas di ayat yang kedua, jadi dikatakan memberikan pandangan mengenai persoalan atau pencobaan merupakan satu kebahagiaan, saudara. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber inspirasi, sumber inovatif, sumber kreatif, sumber terobosan, sumber pengharapan. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kebaikan apa yang Tuhan sediakan di balik setiap persoalan yang sedang saudara dan saya hadapi? Melalui surat Yakobus yang kita sudah baca, ada 3 kebaikan di balik persoalan. Yang pertama, persoalan menjadikan kita kuat terhadap segala persoalan hidup. Inti daripada adalah kebaikan Tuhan, supaya apa? Supaya kita menjadi kuat menghadapi segala persoalan hidup. Ada masalah yang tidak dapat kita tangking, melainkan harus dilewati. Ketika persoalan-persoalan kita hadapi, saya percaya bukan dengan kekuatan dari diri kita sendiri, tetapi hadapi dengan kekuatan Roh Kudus. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 tadi sudah katakan, dapat menghadapi persoalan masalah dalam kehidupan kita. Karena persoalan masalah merupakan ujian iman untuk kita naik kelas, naik level. Tidak selalu menjadi bayi rohani, tetapi menjadi dewasa rohani. Contoh, anak sekolah mengikuti ujian dan naik kelas. Iman seperti otot yang harus dilatih. Iman seperti otot yang harus dilatih untuk dapat memiliki otot rohani yang kuat. Supaya otot iman kita semakin kuat, tidak goyah dalam situasi apapun. Orang percaya tidak mudah goyah ketika menghadapi persoalan datang. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara, kebaikan apa yang Tuhan sediakan? Persoalan menjadikan kita, membuat kita menjadi lebih tekun, saudara. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, tidak mudah menyerah,
persoalan masalah adalah sarana ujian untuk memurnikan iman kita. Iman yang tekun tidak mudah goyah. Roma pasal yang kelima ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketekunan menimbulkan tahan uji. Orang yang tekun sudah pasti orang tersebut tahan uji. Dan ketika orang tahan uji, pasti mendapatkan pengharapan. Akhir-akhir ini banyak anak Tuhan tidak tekun, terlebih tahan uji. Dulu setia, ketika persoalan masalah datang, silih berganti, persoalan masalah datang bertubi-tubi, mulai kompromi, imannya goyah, dan yang tragis lagi meninggalkan pelayanan dan tidak bergereja lagi. Ini sangat menyedihkan, saudara. Jadi, dan banyak orang percaya, kok saya jadi anak Tuhan, banyak persoalan hidup yang tak habis-habis silih berganti. Kok saya anak Tuhan mengalami berbagai macam penyakit, saudara. Inilah bukti bahwa orang percaya harus tekun. Tekun untuk apa? Untuk menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. 3. Persoalan membuat kita menjadi matang atau dewasa. Bukan ukuran lamanya menjadi Kristen. Ingat, saudara, bukan ukuran berapa lama saudara sudah menjadi Kristen, tetapi saudara harus menjadi dewasa. Dewasa rohani, itulah yang menjadi ukuran orang tersebut. Dewasa dan bertumbuh di dalam Kristus. Dewasa tetapi tidak bertumbuh, itu juga tidak baik, saudara. Harus dewasa bertumbuh, saudara. Dewasa dan memiliki karakter Kristus. Saudara udah dewasa rohani, memiliki karakter Kristus. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jelas ini berbicara tentang penyangkalan diri, bahwa hidup kita bukan lagi hidup kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Menjadi dewasa di dalam Kristus itu adalah target orang percaya, supaya menjadi dewasa rohani, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Isi dari buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini jelas, saudara. Jadi setiap persoalan pasti ada kebaikan Tuhan sediakan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita undang Roh Kudus, untuk Roh Kudus mensucikan, melayakkan kita, untuk kita boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Apabila ada ganjalan-ganjalan ataupun hati yang belum beres, saudara bereskan terlebih dahulu. Kalau ada yang melukai hatimu, membuat salah, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Biarlah hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Roh Kudus melayakkan kita. Mari saudara, biar kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan, siapakah kami ini? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Upah dosa dalam maut, mati, kekal selama-lamanya. Tapi Engkau yang tidak berdosa, Engkau menggantikan kami, sehingga kami boleh menerima kebaikan, keselamatan yang daripada sungguh betapa baiknya Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, mari Tuhan Yesus, khususnya Roh Kudus, layakkan, sucikan, sehingga
kami boleh bersekutu dengan tubuh darah Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita angkat roti tinggi-tinggi saudara yang dikasih Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan diam, saudara. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah melalui persekutuan tubuh dan darah-Mu kami boleh memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Tuhan terima kasih. Kalau saat ini yang mau berdoa, ada dari antara kami ada yang memiliki sakit penyakit, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu membuat sembuh, terjadi mujizat yang kreatif terjadi dalam nama Yesus. Yang tidak punya pengharapan, Kau berikan pengharapan yang baru. Yang letih lesu, Kau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Kita
kita akan memperkatakan visi rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Mengajak kita semua untuk bersama-sama membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah melalui persekutuan dengan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah.